Nah, Bapak Ibu, sedikit saya sarikan sebentar masalah BUMDes ya. Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan kedudukan BUMDes adalah sebagai badan hukum. Ya, dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes akan semakin penting dan diyakini sebagai pengungkit kemandirian desa. Apalagi dengan adanya dana desa dan sebagainya, dengan adanya puluhan ribu mungkin desa di seluruh Indonesia dan sekarang sudah ada ratusan mungkin ribuan BUMDes. Insya Allah sekarang BUMDes statusnya adalah badan hukum ya, bisa PT, bisa koperasi, tapi badan hukum. Nah, tujuan BUMDes Bapak Ibu ini cukup banyak nih, saya sarikan aja ya, seperti melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, kemudian melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa, memperoleh keuntungan atau laba bersih. Jadi BUMDes itu memang digunakan untuk apa? Ya nyari profit oriented, nyari keuntungan untuk peningkatan pendapatan asli desa. Ya. Kemudian pemanfaatan aset desa untuk menciptakan value added atau nilai tambah. Kemudian mengembangkan ekosistem digital di desa. Nah, ini kami lihat di PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Tujuannya dibuatnya itu ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan hal ini, karena di sini itu BUMDes juga mencari keuntungan, memanfaatkan aset, di situ ada konsekuensi perpajakan. Memang dananya awalnya itu dari dana kekayaan desa yang dipisahkan. Desa dari mana? Desa dapat duitnya juga dari APBN atau APBD. APBN atau APBD sebagian besar juga dananya dari pajak gitu. Jadi setelah dikasih uang pajak, tolong nanti BUMDes juga kalau memang ada kegiatan ekonomi yang ada konsekuensi pajaknya dikembalikan kepada sebagai penerima negara, sebagai kontribusi pajak. Nah, kemudian fungsi BUMDes Bapak Ibu sesuai dengan PP yang tadi, konsolidasi produk barang dan atau jasa. Kemudian produksi, ya tidak hanya barang, jasa pun juga bisa. Kemudian sebagai penampung, pembeli pemasaran produk masyarakat desa, inkubasi usaha, stimulus, dinamisasi, pelayanan kebutuhan dasar, peningkatan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kami baca juga di PP nomor 11 tahun 2021. Jadi kalau saya lihat di sini fungsi BUMDes itu sangat strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Berarti Bapak Ibu ini tujuannya mulia nih yang terlibat di sini ya. Insya Allah moga-moga berkah. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, Badan Hukum BUMDes itu BUMDes atau BUMDesma ya, memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menkumham. Ya, jadi badan hukum, tidak hanya badan usaha, tapi badan hukum. Kemudian, untuk memperoleh status badan hukum, pemerintah desa melakukan pendaftaran BUMDes atau BUMDesma kepada Menteri melalui sistem informasi desa. Hasil pendaftaran ini terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada Kemenkumham. Ya. Hasil pendaftaran menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum buat BUMDes. Ya, ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, BUMDes pun boleh melakukan kerjasama. Jadi satu BUMDes boleh kerjasama dengan BUMDes lain untuk membuat BUMDesma. Tapi bisa juga bekerja sama dengan pihak lain. Tidak semata-mata BUMDes. Ya. Intinya apa? Saling menguntungkan, melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa. Siapa saja sih yang bisa kerjasama dengan BUMDes? Pemerintah pusat. Ya, contohnya kami ini PKSN itu juga pemerintah pusat ya. Kan kami di Kementerian Keuangan. Lalu Pemda, pemerintah desa, dunia usaha atau korporasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan atau lembaga sosial budaya. Ya, yang dimiliki marga negara atau Badan Hukum Indonesia dan BUMDes atau BUMDesma lainnya. Kami insya Allah pun dari PKSN, di sini ada rekan kami ya Pak Beni, Pak Tanda, itu insya Allah siap bekerja sama dengan teman-teman BUMDes untuk kita
mendayagunakan, meng-scaling up BUMDes itu supaya lebih hebat, lebih bisa, lebih maju lagi. Ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita bicara sedikit pajak. Apa yang tadi saya sampaikan adalah pengantar. Bagaimana kedudukan BUMDes atau BUMDesma dalam perpajakan? Tadi, kalau di pajak, BUMDes itu disamakan dengan wajib pajak badan. Berarti apa namanya wajib pajak? Ada konsekuensi pajak. Kapan dipajakin? Kalau nerima penghasilan. Kalau ada keuntungan. Gitu Bapak Ibu. Nah kalau masih rugi, gimana Pak? Ya nggak dipajakin. Kalau masih belum memperoleh laba, ya nggak dipajakin. Nanti kita lihat Bapak Ibu, selain dikenain pajak sebagai wajib pajak badan, BUMDes juga ada kewajiban pemotongan atau pemungutan. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Ya. Nah, menjadi wajib pajak badan selama memenuhi syarat subjektif dan objektif. Apa itu? Sedikit. Kewajiban perpajakan wajib pajak badan mendaftar, memotong atau memungut, menyetor atau membayar, dan terakhir lapor. Jadi gampangnya ada 4 Bapak Ibu. Daftar. Daftar itu untuk apa? Jadi wajib pajak. Memotong atau memungut. Kalau ada pembayaran, ada transaksi, di situ ada konsekuensi pajaknya, ya BUMDesnya motong. Contohnya apa? Kalau bayar honor. Apakah semua honor dipotong pajak? Belum tentu. Makanya nanti kami akan kasih tahu honor apa saja yang dipotong pajak. Setelah itu nyetor. Cara nyetornya gimana? Nyetornya pasti pakai duit Bapak Ibu. Cuma cara nyetornya gimana? Bikin dulu kode billing. Nah setelah itu baru melapor. Nanti kami akan tidak akan semuanya kami sampaikan, tapi apabila Bapak Ibu pengen diskusi, gimana sih cara nyetor pajak? Gimana sih cara lapor? Insya Allah hari ini di tempat ini kita akan bahas. Nah Bapak Ibu, kemudian syarat sebagai wajib pajak badan, syarat subjektifnya apa? Subjektif adalah wajib pajak badan. Apakah BUMDes sudah memenuhi syarat? Di undang-undang kita, undang-undang PPh dan KUP menyebutkan badan itu adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, seperti PT, CV, BUMN, BUMD, BUMDes, firma dan lain sebagainya. Jadi secara subjektif BUMDes sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak badan. Objektifnya, kalau apa? Kalau menerima penghasilan, gitu Bapak Ibu. Nah kalau masih rugi, udah berdiri sebagai badan hukum tapi belum menerima penghasilan, ya berarti tidak dikenai pajak. Gitu. Di sini Bapak Ibu, kalau subjektifnya sudah ada badan hukumnya, objektifnya kalau sudah menerima penghasilan. Penghasilan itu kalau dipajak dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan nama bentuk apapun. Nah, BUMDes di sini kan macam-macam nih. Ada yang di barang, ada yang di pengadaan jasa, pengadaan barang dan sebagainya. Itu kalau menerima penghasilan baru nanti dikenai pajak. Nah, pertama Bapak Ibu, kalau sudah menjadi badan hukum, yang daftar Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah untuk badan itu sudah otomatis ya, ketika di notaris Bapak Ibu sudah menjadi wajib pajak badan. Itu salah satu syarat. Tapi kalau belum mendaftar, ya daftar. Sekarang online Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke Pajak Go ID, e-registration. Bisa langsung mendaftar di sana. Kalau tidak, ya datang saja ke kantor pelayanan pajak terdekat atau mungkin di kantor KP2KP terdekat. Yang paling dekat dengan Bapak Ibu. Ini bukan ke Pemda Bapak Ibu ya, bukan ke BPPKAD atau Bapenda enggak. Kalau terkait dengan PPh dan PPN, kaitannya itu dengan pajak pusat. Jadi daftarnya nanti ke kantor pelayanan pajak. Dimanapun ada, tadi saya lihat ada dari Langkat, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Insya Allah kantor pajak itu di setiap kabupaten semuanya hampir ada. Ya. Oke, pertama mendaftar Bapak Ibu. Selanjutnya adalah memotong, memungut, dan menyetor. Nah, saya sarikan Bapak Ibu, kewajiban pajaknya BUMDes itu
ada 5 ini. Apakah semuanya harus Bapak Ibu? Enggak. Kalau nanti ada objek yang tidak ada, ya tidak perlu ada. Contohnya apa? PPN. Kami masih kecil kok, omset kami masih 100 juta, ya nggak perlu ada PPN. Nanti kita bahas satu persatu. Tapi secara sederhana, secara umum, kewajiban BUMDes itu bisa saya sarikan menjadi 5. PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPN. Jika PKP itu apa? PKP itu pengusaha kena pajak. Gimana jadi pengusaha kena pajak? Jadi pengusaha kena pajak kalau omset setahunnya di atas 4,8 miliar. Ada nggak BUMDes yang di atas 4,8? Setahun ya, bukan sebulan. Berarti sebulannya sekitar 400 juta. Kalau ada kemungkinan bisa jadi pengusaha kena pajak. Nah, terakhir adalah PPh badan. PPh badan di sini kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, masih bisa pakai 0,5%, 0,5%. Tapi lihat jangka waktu berlakunya. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kewajiban perpajakan untuk BUMDes.